Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah kita sudah selesaikan kitab Sholatul Jamaah untuk kesempatan kali ini dan juga insyaallah di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan baca kitab Sahih Fiqh Sunnah karya Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. Kita ambil satu kitab dari kumpulan-kumpulan kitab yang ada, Kitabul Libas wa Zinah wa Ahkamin Nazar. Ini di jilid yang ketiga dari kitab beliau, Kitabul Libas, pakaian, zinah, perhiasan, dan hukum nazar itu melihat ya, bukan nazar yang berarti proses untuk menikah, tapi nazar ini hukum-hukum secara umum tentang hukum melihat laki-laki melihat perempuan dan sebaliknya. Dan di dalam kitab ini beliau bawakan dua pasal. Pertama, pakaian dan perhiasan yang khusus bagi kaum laki-laki. Dan yang kedua, pakaian dan perhiasan yang khusus bagi kaum perempuan. Nah, beliau juga nukilkan nanti di akhir-akhir kitab ini, baik, menukilkan ucapan para tiba, para dokter, membahas tentang hukum-hukum alat kosmetik, ada lipstik dan yang misalnya dari tinjauan kesehatan, Jadi bukan hanya ditinjau dari sisi hukum agama, tapi ditinjau dari sisi kesehatan. Nah, ini akhir yang beliau bahas. Baik. Qala hafizahullah. Awalan, al-libas wa zinah lirrijal. Pakaian dan perhiasan bagi kaum laki-laki. Yang pertama yang beliau sebutkan wujubu sitril aurah. Wajibnya menutup aurat. Wajibnya menutup aurat. Nah, al-aurah lughatan, al-aurat secara bahasa, kullu khalalin yatakhafafu minhu min sagharin aw harbin. Setiap celah yang dikhawatirkan darinya halal. Setiap celah yang dikhawatirkan darinya min sagharin, dari tapal batas, dari perbatasan negara, atau harbin, atau peperangan. Jadi secara bahasa aurat itu celah yang sangat dijaga, yang sangat dikhawatirkan. Wal aurah makmanul satari. Aurat itu sesuatu yang ditutupi. Sesuatu yang ditutupi. Dari aurat itu perkara-perkara yang ditutupi, yang seseorang kan malu tatkala kelihatan. Wa auratul rajuli wal mar'ati, auratnya laki-laki dan perempuan itu sawatuhuma. Kedua kemaluannya, maknanya kubul dan subul. Baik, itu secara bahasa. Kemudian wal aura istilah. Secara istilah, kullu ma harrama Allah Ta'ala kashfahu amama man la yahillu nazar ilaihi. Aurat secara istilah, semua yang apa-apa yang Allah haramkan untuk membukanya bagi orang yang tidak halal melihatnya. Ini aurat. Semua apa-apa yang Allah haramkan untuk membukanya
di hadapan orang-orang yang tidak halal untuk melihatnya. Nah, ini Allah. Jadi aurat sesuatu yang harus ditutupi, yang Allah perintahkan untuk menutupinya dari orang-orang yang tidak halal untuk melihatnya. Nah, itu istilahnya. Kemudian beliau bawakan adillah minal Quran tentang wajibnya menutup aurat dan juga minas sunnah. Waqad aujaba asy-syar'u hifdzal awrati, dan sungguh syariat telah mewajibkan untuk menjaga aurat-aurat, wa sitraha, dan menutupnya, amman la yahillu lahu an-nadhar ilaih, dari orang-orang yang tidak halal untuk melihatnya. Dalil yang pertama yang beliau bawakan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-31. Qala Allah Ta'ala, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah menyatakan, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam. Disebutkan para ulama, kalau ayat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah panggilan, menunjukkan setelah panggilan itu ada perkara yang penting. Ima sebuah perintah yang Allah perintahkan atau sebuah larangan yang Allah larang. Sehingga tatkala sebuah ayat dibuka dengan panggilan, menunjukkan ada perkara yang penting yang mau disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ima perintah atau ima larangan. Maka dilihat di sini, ya bani Adam, wahai anak Adam, khudhu, perintah. Khudhu zinatakum, ambillah perhiasan-perhiasan kalian, inda kulli masjidin, di setiap masjid. Wa kulu wasrabu, makan dan minumlah, wala tusrifu, dan jangan melampaui batas. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyintai orang-orang yang melampaui batas. Nah, qani fidina azakumullah, diterangkan oleh beliau asbabul nuzul ayat ini, surat Al-A'raf ayat 31. Waqad kana al-'arabu fil jahiliyah yatufuna bil baiti uratan. Bangsa Arab pada zaman jahiliyah mereka bertawaf, mereka tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Nah, dahulu baik bangsa Arab tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Disebutkan mereka membuat aturan. Jadi orang-orang Arab membuat aturan, jika ada orang lain yang selain tinggal di tanah haram, jika mau masuk ke tanah haram dan mau tawaf, maka tidak boleh membawa barang-barang di luar tanah haram. Sehingga kalau orang-orang yang di luar Arab mau tawaf di Ka'bah, mereka harus meninggalkan semua perbekalan, semua pakaian yang mereka bawa dari asal daerah mereka. Bagi mereka yang memiliki uang, maka mereka beli pakaian-pakaian di tanah haram, dipakai untuk tawaf. Bagi mereka yang mungkin punya kenalan, punya sanak famili, mereka pinjam pakaian-pakaian di situ dipakai untuk tawaf. Tapi bagi mereka yang kemudian tidak memiliki uang, tidak memiliki saudara, maka mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Nah, ini sebuah peraturan yang mereka tetapkan dalam rangka untuk membedakan antara orang-orang Quraisy, orang-orang mulia, bangsa Arab dengan selain Arab. Bukan hanya itu, ikhwan fillah azakumullah, kebidahan yang mereka jalankan. Mereka juga tatkala prosesi ibadah haji, mereka tidak mau wukuf di Arafah. Jadi mereka membedakan diri dari masyarakat biasa. Mereka memilih di Muzdalifah. Ini mereka dalam rangka membedakan diri. Baik. Maka ayat ini turun. Tatkala pada masa jahiliyah
mereka tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Hatta ba'atsallahu Muhammadan wa nazalat hadhihi ayat. Sampai Allah kemudian mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan turunlah ayat ini. Wa adzana muadzinu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penyerunya Rasulullah mengumandangkan an la yatufa bil baiti uryan. Jangan jadi tidak boleh untuk tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Maka Allah turunkan ayat ini, ya Bani Adam, khudhu zinatakum. Makna zinah adalah pakaian. Karena mereka baik dalam keadaan telanjang. Jadi bukan zina itu perhiasan. Perhiasan yang di luar pakaian. Tapi makna kalau dilihat dari asbabun nuzulnya, tatkala mereka tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang, berarti yang maknanya zina adalah pakaian. Kemudian dinukilkan qala Al-Qurtubi rahimahullah. Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran menyatakan wal khitab fil ayat li jami'il alam. Al-khitab yang diajak bicara dalam ayat ini, ya Bani Adam, li jami'il alam, semua alam, bukan hanya golongan tertentu. Wa in kana al-maqsudu biha man kana yatufu min al-arab bil baiti uryan, meskipun yang dimaksudkan di situ orang-orang Arab yang tawaf dalam keadaan telanjang. Jadi tatkala orang-orang Arab tawaf dalam keadaan telanjang, maka Allah turunkan ayatnya, tapi ayat ini umum untuk semua manusia. Karena Allah menyatakan ya Bani Adam. Fa innahu 'amun fi kulli masjid lis shalah. Ini juga umum setiap masjid, bukan hanya Ka'bah. Di masjid manapun tatkala ayat ini turun belum ada masjid di suatu tempat. Itu pun terkena ayat ini, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Masjid di sini semua masjid Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-ibra lil umum la lis sabab. Ini sebuah kaidah. Karena yang diberikan ibrah itu adalah keumuman ayat, bukan karena sebabnya. Jadi ayat itu turun dengan sebab tertentu misalnya. Maka hukum yang berlaku untuk semuanya. Jadi hukum yang berlaku untuk semuanya. Misalnya dari ayat ini berkaitan tentang orang Arab yang tawaf dalam keadaan telanjang. Maka Allah sebutkan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Inda kulli masjidin. Nakirah. Maka ini hukumnya umum untuk semuanya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Ini ikhwan fillah azakumullah, sebuah ayat yang turun dengan kasus tertentu tabi'an. Misalnya tatkala Aisyah radhiyallahu anha kehilangan kalungnya. Yang kemudian dengan sebab itu para sahabat menghabiskan waktunya untuk mencari kalungnya Aisyah. Dari kejadian tersebut kemudian Allah turunkan ayatnya, disyariatkan untuk tayamum. Kejadiannya khusus. Tapi bukan berarti tayamum hanya diperbolehkan untuk sahabat dalam waktu itu saja. Tapi untuk semuanya bukan dikhususkan sebabnya. Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Jadi ini yang pertama dalil khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Jadi juga Allah sebutkan wa kulu washrabu. Apa hubungannya? Apa hubungannya makan dan minum padahal mereka sedang tawaf? Tidak ada hubungannya dengan makanan, tidak ada hubungannya dengan minuman. Tapi kenapa Allah sebutkan di sini dalam satu ayat? Setelah menyebutkan khudhu zinatakum inda kulli masjid, Allah lanjutkan wa kulu washrabu. Karena ikhwan fillah azakumullah, mereka punya aturan. Pada masa jahiliyah mereka punya aturan. Jadi misalnya kalau ada onta yang sudah beranak berapa kali, maka onta itu merdeka, tidak boleh untuk disembelih. Maka kemanapun dia berjalan, dimanapun dia makan, maka tidak boleh untuk dilarang. Ini mereka membuat aturan-aturan baru tentang masalah makan, tentang masalah minum. Sehingga Allah sebutkan baik wa kulu washrabu wa la tusrifu. Dan ini dibawakan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam masail jahiliyah tentang perkara ini.
Baik, tapi sahihnya ikhwan ibn Azzaqmul dari ayat ini, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Nah, kemudian dalil yang kedua yang beliau bawakan, wa nahallahu ta'ala an-nas an kasfi auratihim wa sammahu fitnah. Dan Allah melarang manusia untuk membuka aurat mereka. Dan Allah namakan fitnah. Membuka aurat itu Allah namakan fitnah. Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 27. Allah menyatakan ya bani Adam. Kembali Allah memanggil ya bani Adam. La yaftinannakum syaitan. Janganlah kemudian syaitan membuat fitnah kepada kalian. Kama akhraja abawaykum minal jannah. Sebagaimana dia mengeluarkan kedua orang tua kalian, yakni Adam wal Hawa, minal jannah, dari surga. Yanzu anhuma libasahuma, yang dilepas, diambil dari keduanya pakaian keduanya. Yarahuma sawatihima, agar kelihatan aurat keduanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan membuka aurat adalah perkara fitnah. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah, ini menunjukkan setelah dalil yang pertama perintah untuk menutup aurat, dalil yang kedua perintah atau larangan untuk membuka aurat. Nah, kemudian dalil yang ketiga, wali ahamiyati satril aurat, dan karena pentingnya menutup aurat, wa makanatiha fil Islam, dan kedudukan menutup aurat dalam Islam, faqad lazama syari'u bainaha wa bainan taqwa, maka syari' yang Allah menetapkan, melazimkan antara menutup aurat dengan takwa. Nah, maka Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 26. Ya Bani Adam. Jadi ayat-ayat yang beliau bawakan semua dibuka dengan panggilan, wahai manusia. Nah, ya Bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan. Wahai manusia, sungguh telah kami turunkan kepada kalian pakaian, yuwari sawatikum warisha, yang pakaian itu berfungsi untuk menutup aurat kalian, warisha, dan sebagai perhiasan. Walibasu taqwa dzalika khairun, dan pakaian ketakwaan itulah kebaikan. Di dalam ayat ini ikhwan fillah azakumullah, Allah sebutkan pakaian itu punya dua fungsi. Nah, yang pertama sebagai penutup aurat, dan yang kedua sebagai risha, sebagai perhiasan. Nah, jadi fungsi dari pakaian itu bukan hanya perhiasan, tapi dia menutup aurat. Seandainya ada seorang yang berpakaian dengan indahnya, tapi kelihatan auratnya, maka dia dianggap tidak berpakaian. Kasiyatun ariyat, berpakaian tapi telanjang. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah, karena fungsi pakaian itu menutup aurat dan juga sebagai perhiasan. Maka tadi Allah sebutkan khudhu zinatakum. Nah, ambillah perhiasan kalian, yakni libas, pakaian-pakaian kalian. Maka Allah sebutkan di sini, nah, pakaian apa yang paling terbaik? Walibasus taqwa dzalika khair. Nah, dan pakaian ketakwaan itulah pakaian yang terbaik. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Kemudian dalil yang keempat yang boleh bawakan, minat sunnah. Telah dibawakan 3 dalil minal Quran, yang semuanya, na'am, Allah menyatakan ya Bani Adam. Perintahnya bukan khusus kepada orang-orang yang beriman, nah, tapi perintahnya kepada semua manusia untuk menutup auratnya. Jadi ikhwan fillah azakumullah, yang diistilahkan oleh para ulama, nah, orang-orang kafir itu, nah, tatkala ada sebuah perintah, orang-orang kafir apakah mereka juga terkena kewajiban untuk menjalankannya? Sebagian para ulama ada berpendapat mereka juga terkena untuk menjalankannya. Nah, apalagi ayat yang jelas
panggilan dan perintahnya kepada manusia secara umum. Ya Bani Adam, wahai anak Adam, semua manusia wajib untuk menutup auratnya. Dan dilarang untuk mengumbar auratnya. Bukan hanya kaum muslimin. Kemudian dalil yang keempat yang boleh bawakan an Ba'z bin Hakim an abihi an jaddihi qala qultu ya Rasulullah auratuna ma na'ti minna wa ma nazar. Dari Ba'z bin Hakim, dari bapaknya dari kakeknya bertanya, wahai Rasulullah, aurat kita apa yang bisa kita datangi dan apa yang bisa kita tinggalkan. Jadi aurat kita di antara orang-orang yang boleh melihatnya dan tidak boleh melihatnya. Qala kata Rasulullah, ihfaz auratah, jagalah auratmu illa min zawji, kecuali satu. Dari istrimu. Au ma malakat yaminu, atau ma malakta yaminu, atau dari budakmu. Berarti ada dua yang dikecualikan. Yang boleh melihat auratnya istrinya, dan budaknya. Berarti selain itu muharram. Qul ya Rasulullah, farrajulu yakunu ma'ar rajul. Ya Rasulullah, bagaimana kalau laki-laki dengan laki-laki? Qala in istata'ta an la yara ahadan fa'al. Kalau kamu mampu untuk seorang pun tidak melihatnya, maka jalankan. Laki-laki melihat auratnya laki-laki. Kalau kamu mampu tidak seorang laki-laki pun melihat auratmu, maka jalankan. Qultu ar-rajulu yakunu khaliyan. Bagaimana kalau laki-laki itu bersendirian, enggak ada yang lainnya? Qala kata Rasulullah, "Allahu ahaqqu ayyutahya minhu minan nas." Allah lebih berhak untuk kita malu kepadanya dari manusia. Ini ikhwani fillah rahimakumullah. Baik. Dalam hadis ini ikhwani fillah rahimakumullah, ini dikeluarkan Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Beliau sebutkan pengecualian aurat yang boleh ditampakkan kepada istrinya, dan kepada budak. Jadi seorang suami kepada istrinya tidak ada auratnya, halal. Demikian pula kepada budaknya. Baik. Kemudian dari yang kelima, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzuru ar-rajulu ila awrati ar-rajuli. Seorang laki-laki tidak melihat kepada auratnya laki-laki. Walal mar'a ila auratil mar'ah. Seorang perempuan pula tidak melihat auratnya perempuan. Wala yufdir rajulu ila rajuli fi thawbil wahid. Dan tidaklah seorang laki-laki itu yufdi itu kulitnya menyentuh kulit laki-laki yang lainnya fi thawbil wahid, dalam satu kain. Maknanya tidak boleh sesama laki-laki berselimut dengan satu selimut. Atau berpakaian dengan satu pakaian, atau bersarung dengan satu sarung. Walal mar'ah ilal mar'ah fi thawbil wahid. Tidak pula perempuan dengan perempuan dalam satu pakaian. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim, At-Tirmidzi wa Abu Dawud. Khani bidinazakumullah, ini laki-laki dengan laki-laki, lebih-lebih laki-laki dengan perempuan. Laki-laki tidak boleh berselimut satu dengan laki-laki yang lain. Di sini tidak dibedakan apakah itu masih saudara maupun bukan. Demikian pula perempuan dengan perempuan tidak boleh berselimut dengan satu selimut. Sampai kemudian menempel kulit-kulit mereka satu dengan yang lainnya. Tidak ada bedanya apakah saudara maupun bukan saudara. Ini khani fillah wa ta'ala, lebih-lebih lagi. Antara laki-laki dengan perempuan. Baik. Kemudian dalil yang keenam. Bil idhafah ila al-adillah al-katsirah al-mutadhafirah fi wujub ghadd al-basar wa tahrim an-nadhar ila al-awrat. Digabungkan dengan dalil-dalil yang banyak tentang wajibnya menundukkan pandangan dan haramnya melihat kepada aurat, wa wujub isti'dzan, dan wajibnya untuk minta izin.
Kalau seorang mau masuk rumah itu minta izin, itu li'ajil aurat, disebabkan aurat. Nah, wa nahwu dzalika mimma sayati fi mawdhi'i insyaallah yang akan disebutkan dalam babnya nantinya oleh beliau. Nah, jadi ikhwan fillah jazakumullah, 5 dalil yang beliau bawakan tentang wajibnya untuk menutup aurat dan larangan untuk membuka aurat. Kemudian beliau mulai masuk apa auratnya laki-laki, hadnya, hududu auratir rajuli, batasan auratnya laki-laki. Nah, setelah secara umum disebutkan perintah untuk menutup aurat dan larangan mengumbarnya, membukanya, kemudian beliau bawakan aurat laki-laki itu yang mana? La khilafa bainal ulama fi wujubi sitril aurah ana'yunin nas. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang wajibnya menutup aurat dari mata-mata manusia. Illa mastasnahu dalil, kecuali yang dikecualikan oleh dalil tadi disebutkan. Nah, kepada istri dan budaknya. Walakin ma huwa hadul aurat binisbati lirrajuli. Tetapi apa batasan aurat? Nah, bagi laki-laki. Lil ulama fi hadza aqwalun, para ulama memiliki beberapa pendapat. Nah, ini terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Yumkin talhisuha fi qaulain, yang mungkin dirangkum menjadi 2 pendapat. Nah, auratnya laki-laki. Yang pertama, al-awwal, auratul rajul lima baina surra wa rukbah. Pendapat yang pertama, auratnya laki-laki itu antara pusar sampai lutut. Nah, ini aurat. Antara pusar sampai lutut. Wa huwa madhhabul jumhur. Ini madhabnya jumhur ulama. Minal madzahib al-arba'ah wa ghairihim. Dari 4 madhab dan yang selain mereka. Nah, dari 4 madhab dan selain mereka. Al-ikhtilafi bainahum fi dukhuli surra wa rukbil aurat. Itu juga berbeda pendapat surah, pusar dan lutut itu masuk aurat atau bukan. Jadi kalau disebutkan auratnya laki-laki itu antara pusar dengan lutut. Nah, pusar dengan lutut. Nah, pusarnya itu termasuk aurat atau bukan? Apa auratnya itu di bawahnya pusar atau pusar juga termasuk? Nah, atau juga lututnya. Nah, lututnya itu termasuk atau yang aurat itu hanya atasnya. Nah, jadi ikhwan fillah jazakumullah, itu perbedaan makna ila, ya, itu ghayah. Nah, maknanya ghayah atau ma'a. Nah, kembali ke situ. Jadi ma baina surra wa rukbah. Misalnya antara pusar sampai lutut misalnya. Nah, lututnya itu termasuk aurat atau batasannya. Nah, kalau fatim musyam ilal lail misalnya, ayat Allah, sempurnakan puasa sampai malam. Nah, malam ini batasannya. Malam ini baik enggak termasuk waktu untuk puasa. Tapi ini batasannya. Bagi yang berpendapat demikian misal tentang hadul aurat, ya, berarti pusar itu bukan termasuk. Nah, bukan termasuk aurat. Yang aurat itu bawahnya. Nah, bagaimana pula kalau kita bahas tentang masalah ayatul wudu. Nah, tatkala membasuh, ya, membasuh tangan ilal mirfaqain sampai ke kedua siku misalnya. Nah, sampai ke siku. Siku ini batasannya atau dia termasuk ikut dibasuh. Nah, yang menyatakan batasan berarti yang dibasuh itu bawahnya siku. Nah, yang bermakna maaf berarti siku itu juga ikut dibasuh. Nah, batasannya atasnya siku. Baik, ini ikhwan fillah jazakumullah. Di sini para ulama ikhtilaf. Nah, yang menyatakan auratnya laki-laki itu antara pusar sampai lutut, pusarnya dan lututnya termasuk aurat atau bukan? Baik. Kemudian disebutkan dalilnya. Yang pertama, ma'allaq al-Bukhari bi sighati tamril. Apa yang Imam Bukhari mu'allaq itu beliau tidak menyebutkan sanadnya.
dengan sigat tamrid. Tamrid itu qila, dikatakan. Nah. Ada Ibnu Abbas wa Jurhus wa Muhammad bin Jahshin ani Nabi SAW qal al-fakhdu aurah. Nah, Rasul menyatakan paha itu adalah aurat. Nah, fakhdu aurah. Paha adalah aurat. Hadis ini akan dikeluarkan Imam Tirmidzi, Al-Hakim, wal Baihaqi, dan yang lainnya. Beliau sebutkan komentar Al-Albani rahimahullah. Wa fi asanidiha jami'an dha'fun, dan semua syaratnya dhaif yang menyatakan al-fahdul awrah, paha adalah aurat. Bal allalaha tadu bal ilaluha tadur ban isra wal jahala. Lakin yuqawi ba'daha ba'dha, tetapi dikuatkan sebagian dengan sebagian yang lainnya. Qala Al-Albani rahimahullah. Al-Albani rahimahullah beliau menyatakan li'annahu laysa fiha muttahamun, karena di dalam rawinya tidak ada yang tertuduh. Bal ilaluha tadur ban isra wal jahala. Nah, kedhaifannya itu karena istirab dan juga jahala. Wa dha'ful muhtamal, ini kedhaifannya tidak terlalu. Wa mithluha mimma yatma'innu qalbu li sihhatil hadis al-marwi fiha. Dan ini dengan menurut pendapat beliau tidak sampai derajat hadis yang kelemahnya itu sangat. Nah, bisa tertolong dengan yang lainnya. Baik, ini dijadikan dalil bagi mereka-mereka yang menyatakan paha termasuk aurat. Al-fakhdu aurat. Baik, kemudian yang kedua. Maruya an Ali, ini yang disebut dengan siqatu tamrid. Maruya. Nah, bukan rawa. Ya. Ruya diriwayatkan itu konteks yang menunjukkan kalau hadis itu dhaif menggunakan siqatu tamrid. Nah, ruya, qila, lain dengan rawa, qala. Nah, ruya an Ali, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam la tubris fahdaka, kata Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, jangan kamu nampakkan pahamu, wala tandur ila haidi hayyin wala mayyit, dan jangan kamu melihat pahanya orang yang hidup maupun orang yang mati. Wa huwa dhaifun jiddan. Hadisnya sangat lemah, sangat dhaif, sehingga tidak bisa dipercaya. Nah, jadi boleh bawakan dalil dari kedua belah pihak. Nah, dalil yang ketiga sama dengan yang kedua, ruya dengan siqatu tamrid. Diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa inna ma tahta surra ila rubbati min al-awraq. Sesungguhnya apa-apa yang di bawah pusar sampai lutut termasuk aurat. Nah, hadisnya dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Nah, dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Baik. Hadisnya dikeluarkan Muhammad. Dan Al-Albani rahimahullah pula yang berpendapat, menguatkan pendapat yang pertama. Auratnya laki-laki itu antara pusar sampai paha, sampai lutut. Nah, dan paha termasuk aurat. Dia juga sebutkan dalam Tamamul Minnah. Nah, ini kebiasaan kaum muslimin sejak zaman dulu yang mereka tidak pernah menampakkan paha-paha mereka. Nah, kemudian dalil yang keempat, ini dalil yang terakhir. Anil Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu qala aqbaltu bi hajarin sakilin ahmiluhu. Kata Al-Miswar bin Makhramah, aku mendatangi batu yang berat, dan aku angkat. Wa alayya izarun khafif, dan aku memakai sarung yang pendek, atau sarung yang kecil. Fanhalla izari, dan terlepas sarungku. Wa ma'i al-hajaru,
lam astati wa wada'aha hatta balagtu bi ila mawdhi'i. Jadi tatkala ngangkat batu yang berat kemudian lepas sarungnya. Nah, dan wa ma'il hajar, dan aku masih membawa batu. Aku tidak mampu untuk meletakkan batunya sampai kemudian aku sampai ke tempatnya, ya. Sampai ke tempat yang mau diletakkan batu itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irji ila saubika fakhudhu. Nah, kembalilah kepada pakaianmu dan ambillah. Nah, wala tamshu urab, dan jangan kamu berjalan dalam keadaan telanjang. Nah, ini ikhwan yang berikan azakumullah. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dan Abu Dawud sahih. Nah, ini 4 dalil yang dibawakan oleh jumhur ulama yang menunjukkan bahwasanya auratnya laki-laki antara pusar sampai lutut. Kemudian pendapat yang kedua, asani al-auratu hiya al-kuful wa dubur faqat. Pendapat yang kedua, aurat itu adalah kubul dan dubur saja. Nah, paha bukan aurat. Nah, pusar bukan aurat. Baik. Wa riwayat ukhra an Ahmad. Ini riwayat yang lain dari Imam Ahmad. Beliau berpendapat ada 2 pendapat. Wa riwayatu fi madhhab Malik, dan ini riwayat pendapatnya Imam Malik. Wa bi qala Zahiriyah, dan ini pendapatnya Zahiriyah. Daud al-Zahiri, Ibnu Hazm, ini min al-Zahiriyah. Zahiriyah fil fiqh. Ini Ibnu Hazm, itu Zahiriyah fil fiqh. Tapi sayang, beliau tidak Zahiriyah fil aqidah. Jadi dalam masalah fikih Zahiriyah, apa adanya. Tapi dalam masalah akidah, dengan ta'wilat, mestinya zahir sebagaimana ahli sunnah wal jamaah. Nah, dalam masalah akidah, asma wa sifat Zahiriyah diartikan apa adanya. Nah, ini apa yang disebut Zahiriyah mereka. Wastadallu ala anna al-sa'ida laysa bi'awrah mimma yali. Dan mereka berdalil bahwasanya paha itu bukan aurat dengan apa yang beliau bawakan. Nah, yang pertama, beliau bawakan 3 dalil. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza Khaibar. Rasulullah perang Khaibar. Fa shallaina 'indaha salatal ghadati bi ghalatin. Dan kita salat di situ, salat subuh dalam keadaan gelap. Faraqiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raqiba Abu Talha wa ana radifu Abi Talha. Rasul menaiki tunggangannya Abu Talha juga, dan saya dibonceng oleh Abu Talha, kata Nabi Malik. Fa ajra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sukaki Khaibar. Rasul kemudian berjalan di jalan-jalannya Khaibar. Wa inna rukbati katamusu fahidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kata Anas, lututku itu menyentuh, ya, menempel pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa hatar izaan fahidih, kemudian tersingkap sarungnya Rasulullah dari pahanya, hatta inni anduru ila fahidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai aku melihat kepada pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Baik. Jadi kejadian ini ikhwan ibn azakumullah, Anas bin Malik melihat pahanya Rasulullah yang tersingkap. Nah, kemudian oleh Ibnu Hazm menyatakan, fasakha annal fahidha laysat awrah. Maka telah sahih bahwasanya paha itu bukan aurat. Nah, ini pendapatnya beliau. Walau kanat aurat, seandainya paha itu aurat, lamma kasyafaha Allah azza wa jalla an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mutahhar al-ma'sum minan nas fi halatin nubuwwati war risalah. Seandainya paha itu aurat, tidak akan mungkin Allah kemudian menyingkapnya dari Rasulullah yang disucikan, yang dijaga dari manusia pada keadaan beliau sebagai Nabi dan Rasul.
Jadi seandainya paha itu aurat, ini saya tidak akan disingkap. Kain itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wal aroha Anas bin Malik wala ghairuhu. Anas bin Malik dan selainnya tidak akan melihatnya. Wa huwa ta'ala asmahu min kastil awrah fi hali sabah wa qabla nubuwah. Allah menjaga beliau dari menyingkap aurat dalam keadaan sobak itu sebelum keislaman dan tatkala nubuwah. Nah, ini baik argumen yang dibawakan oleh Ibnu Hazm. Jadi tatkala membawakan dalil ini, pahanya Rasul tersingkap yang sampai terlihat oleh Anas bin Malik, kata Ibnu Hazm, baik seandainya paha itu aurat, nah, ini saya tidak akan terjadi kejadian itu. Karena Rasul itu dijaga untuk tidak membuka auratnya sebelum sebagai nabi dan tatkala sebagai nabi. Nah, wajib. Dan ini dijawab. Nah, mereka yang berpendapat dengan pendapat yang pertama. Bi anna hadza mahmulun ala anna al-izhara in hasara bi nafsi. Nah, ini mungkin dimungkinkan pula sarungnya itu tersingkap dengan sendirinya, bukan sengaja dibuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La bi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wala anta amada, bukan disengaja beliau buka. Wa yadullu ala riwayah fi as-sahihain fan hasal al-izar, dan diperkuat dengan riwayat dalam sahihain dan tersingkaplah sarung itu, bukan disingkap. Ya, tersingkap. Baik. Ini ikhwani fillah semua jawaban dari mazhab yang pertama. Ini bukan disengaja, tapi tersingkap secara tersendiri, bukan kesengajaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Karena dari riwayat yang dibawakan summa hasarat izar, hasarat ya, mungkin disingkap oleh Rasulullah, tapi dalam sahih disebutkan fan hasara. Nah, dalil yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana jalisan kasifan an tahirihi. Rasul duduk dan tersingkap paha beliau. Fasta'dana Abu Bakar. Abu Bakar minta izin untuk masuk. Fa'adzana lahu wa huwa ala halih. Dan diizinkan untuk masuk Abu Bakar. Dan Rasulullah masih dalam keadaan demikian, yakni tersingkap paha beliau. Summa ista'dana Umar. Kemudian Umar minta izin untuk masuk. Fa'udinalah, diizinkan. Wa huwa ala halih. Dan beliau masih dalam keadaan tersebut. Nah, jadi masih dalam keadaan tersingkap pahanya. Summa ista'dana Utsman, kemudian Utsman bin Affan minta izin. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sawwa thiyabahu. Rasul duduk dan beliau membetulkan pakaiannya. Nah, wa qala, beliau menyatakan, ala astahi bin rajulin tastahi minal malaikah. Nah, tidakkah aku malu terhadap seseorang yang malu darinya para malaikat. Nah, jadi Rasulullah kenapa kok membetulkan duduknya dan menutup pahanya? Karena yang masuk Utsman bin Affan. Nah, salah satu fadilah Utsman bin Affan, para malaikat malu kepada Utsman bin Affan. Sehingga mengatakan, apakah saya tidak malu kepada seorang yang para malaikat malu terhadapnya? Hadis ini ikhwan fillah jazakumullah dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Nah, kemudian wa'aji ada jawabannya. Nah, dalil ini dijawab oleh mazhab yang pertama. Baik. Bi annaha waqi'atul 'ain wa hikayatu halin la tantahidu ala mu'aratil ahadits al-mutaqaddimah al-'amah li jami' rijal. Jadi ini adalah kejadian dan menceritakan kejadian. Maaf. Dan ini tidak bertentangan hadis-hadis yang telah lalu yang umum untuk semua kaum laki-laki. Nah, wa kadzalika faqad waqa'a taradud fi riwayat Muslim. Demikian pula dalam riwayat Imam Muslim itu ada taradud, keraguan-keraguan. Bainal sahid wa syah. Apakah yang tersingkap itu paha beliau atau betis beliau?
Yang jelas betul bukan aurat. Nah, dalam hati Muslim itu ada tarafut. Fabi ba'di al-fadhi di sebagian lafadznya kasifan an fahidai au syaqaihi. Nah, tersingkap ya. Disingkap terbuka baik kedua paha beliau atau kedua betis beliau. Nah, syaqaihi ini ada kemungkinan paha, ada kemungkinan betis. Baik. Wa syaq laisa bi awra ijma'an. Dan betis itu bukan aurat. Ini ijma' para ulama. Baik. Ikhwan fillah jazakumullah. Jadi jawabannya tadi, nah ini kejadian yang khusus, dan tidak bertentangan dengan kejadian-kejadian yang am. Kemudian hadis yang ketiga, nanti akan ditarjih oleh mu'allif. Dalil yang ketiga dari Jabir bin Abdullah. Qala ihtajama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala waraqihi min wasa'in kana bih. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berpegang di atas warak. Warak itu pinggul. Min wasa'in, wasa ini penyakit yang menimpa anggota tubuh tapi bukan patah ya. Jadi terkena penyakit yang ada di bagian pinggulnya. Nah, ini jelas berarti beliau mengingat tempat untuk dipegang. Nah, karena tempat itu beliau dipegang. Jadi disebutkan riwayatnya baik akhrajahu Abu Dawud. Nah, tapi disebutkan di sini wajib dijawab fi anna kasfan Nabi sallallahu alaihi wasallam warakahu atau warikahu fil hajjam la yadullu ala anna la sabi'ar. Tatkala Rasulullah membuka auratnya untuk orang yang dipegang tidak menunjukkan itu bukan aurat. Li'annahu kasfal iktabathu dururatul mu'alijah. Karena ini suatu yang darurat untuk pengobatan. Wa wajah usud istifaqan. Dan ini boleh. Nah, dengan kesepakatan para ulama. Kalau harus membuka aurat untuk pengobatan, ini perkara yang diperbolehkan secara darurat. Nah, mazhab yang pertama membawakan 4 dalil. Mazhab yang kedua membawakan 3 dalil. Nah, yang sudah kita bacakan dari masing-masingnya. Kemudian mana yang rajih? Tentunya cara merujukkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya bukan banyak-banyakan dalil. Nah, kalau banyak-banyakan dalil, baik mungkin dari yang pendapat yang pertama. Nah, yang lebih banyak dalilnya 4. Nah, meskipun itu ada yang baik. Tapi dilihat, mana yang memang sesuai dengan syar'i di antara dalil-dalil yang tepat. Nah, kita lihat tarjihnya mu'allif, hafizahullah. Warrajih, qultu, kata beliau, alladhi yadhhar anna adillatal jumhur qauliyah yu'abdidu ba'daha ba'dan wa tartaki ila darajatil hujjiyah. Nah, dan yang nampak bahwasanya dalil-dalil yang jumhur qauliyah, ucapan-ucapan, baik. Jadi dalil itu dibedakan 2, dalil yang sifatnya ucapan Rasulullah dan dalil yang sifatnya perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalil yang dibawakan mazhab yang kedua itu semua perbuatan, ya, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil yang dibawakan jumhur itu qauliyah. Nah, al-fahidu qaul. Nah, tapi dalil yang dibawakan mazhab yang kedua semuanya perbuatan. Rasulullah yang membetulkan pahanya, Rasulullah yang kemudian tersingkap pahanya, itu semuanya fi'il. Baik, maka tarjihnya mu'allif, apa yang dibawakan oleh jumhur ulama dalil qauliyah itu menguatkan sebagian dengan sebagian yang lainnya dan mengangkat derajat hujjah, bisa dipakai hujjah. Nah, wa ya muqaddama al adillati al fariqil akhir, dan dia itu lebih utama daripada dalil-dalil kelompok yang terakhir atau kelompok yang kedua. Li'anna adillatahum waqu' a'yan la'um laha, karena dalilnya waqul a'yan, apa yang terjadi. Nah, bukan keumumannya. Nah, sebuah kejadian dan bukan keumumannya.
Wa hadza mawdhi'un yuqaddam fihi al-qaul ala fi'l bila taraddud. Dan ini tempat untuk diutamakan ucapan dibandingkan perbuatan. Nah, jadi ikhwan fillah azakumullah, jadi sebuah kaidah usuliyah. Nah, jika bertentangan antara hadis qauliyah dengan fi'liyah, maka didahulukan qauliyah. Nah, karena perbuatan itu bisa jadi itu khususiyah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dalil yang sifatnya qauliyah, ucapan Rasulullah tatkala bertentangan dengan perbuatan beliau, nah, maka didahulukan baik qaulnya. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah, karena enggak mungkin Rasul bertentangan dengan ucapannya. Nah, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Nah, maka dimungkinkan itu khususiyah. Nah, khususiyah boleh kalau untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak boleh bagi umatnya. Nah, jadi ikhwan fillah azakumullah. Baik. Ila akhiri, nah, apa yang beliau sebutkan, dan paling akhir beliau tutup baik dengan maslahat tajmiyah. Ada yang berpendapat fa'intiya lima salaktum maslahat tarjih walam tajma'u tarjih wala tajma'u. Kenapa kamu menjalani jalan tarjih dan tidak menjalani tajmih? Yani kalau ada perbedaan, mestinya kalau dalil-dalil itu bisa dipakai semuanya. Baik, jadi bisa dipakai semuanya. Jadi dikumpulkan semuanya, ini lebih diutamakan daripada tarjih. Nah, jadi yang pertama kalau ada perbedaan dalil-dalilnya dipakai dua-duanya, disatukan, bisa enggak? Thariqatu, nah, dipakai jalan untuk disatukan. Nah, jika tidak bisa, baru mana yang paling sahih? Baik. Maka ditanyakan, kenapa kok tidak dipilih thariq yang pertama, jalan yang pertama? Nah, kalau masih mungkin untuk digabungkan kedua-duanya. Baik, disebutkan, nah, ma'anal a'mal al-adillah ula min ihmal ba'dha, yang lebih utama diamalkan kedua dalilnya daripada membuang salah satunya. Kira li'annal fa'ida imma an takun aurah aw la takun wala wasat fatahat tamat tarjih. Nah, jawab karena paha itu imma dia itu aurat, imma juga bukan aurat, maka wala wasat, tidak ada pertengahannya. Nah, jadi tidak bisa qaulul wasat, tidak bisa. Nah, paha itu imma aurat atau tidak. Nah, jika tidak bisa untuk tengah-tengah, gimana cara gabungannya? Atau separuh aurat, separuh tidak. Nah, nggak bisa. Nah, ini dalil yang tidak bisa untuk dipecah. Nah, harus pilih salah satunya. Salah satunya thariqatut tarjih. Nah, tidak bisa thariqatut tajmi' untuk dikumpulkan, nggak bisa. Baik. Wa bihadza yu'lam anna ma jama'a Ibnu Qayyim fi tahdid wastahsana al-Albani rahimahullah fil irwa' bain al-hadits bi anna al-awra awratan. Nah, pendapat Ibnu Qayyim menjazia dan ini yang dihasankan oleh Al-Albani. Baik, dia berpendapat untuk mengumpulkan keduanya. Nah, aurat itu ada dua. Al-aurah auratan. Nah, yang pertama mukhaffafah wa mughalladzah. Nah, ada aurat yang ringan dan ada aurat yang besar. Nah, jadi fal mughalladzah sau'atan. Aurat yang besar, auratul kubra, itu adalah tubul dan kubur. Nah, ini aurat besar. Wal mukhaffafah, aurat yang ringan, al-fahidan, kedua paha. Nah, wala tunafi bainal amri bil raddil basar anil fahidaini liqauni ma'aurah. Dan tidak menafikan perintah untuk menundukkan pandangan dari kedua paha dikarenakan keduanya aurat. Nah, sehingga kalau dinyatakan kalau thariqatut tajmi' dikumpulkan keduanya sebagai thariqatnya Ibnu Qayyim, nah, paha itu tetap aurat. Nah, ya, tetap aurat ya, tapi aurat mukhaffafah. Nah, auratnya itu ringan. Beda dengan auratnya kubul sama dubur yang dia itu mughalladzah. Nah, sehingga tatkala dinyatakan mukhaffafah, ya tetap dilarang untuk melihatnya meskipun ringan. Ya. Ini kan sekedar pembagian. Kayak kabair dengan sagoir.
Kayak syirik akbar dengan syirik asghar, kedua-duanya tetap dilarang meskipun ada yang besar, ada yang kecil. Ini disebut asghar karena ada yang lebih besar. Nah, ini disebut mukhafafah karena ada yang mughalladhah. Nah, kedua-duanya dilarang untuk dia. Baik yang mughalladhah maupun yang mukhafafah. Nah, ini cara untuk menggabungkan kedua adillah dari beliau rahimahullah. Nah, wa baina kasfihima liqaunihima auratun mukhaffafah. Sehingga dalil kedua-duanya tetap jadi pakai. Nah, yang menyatakan itu tidak boleh untuk kelihatan, iya, itu memang aurat. Nah, yang menyatakan boleh kelihatan, iya, karena mukhaffafah. Nah, karena dia ringan. Jadi masih baik kalau dia masih kelihatan, itu hukumnya tidak sebagaimana kalau kubul dan dubur itu kelihatan. Nah, ini cara untuk beliau menggabungkan kedua hadisnya. Baik, ini ikhwan fillah jazakumullah. Nah, jadi ada thariqatu tarjih, ada juga mengumpulkan kedua dalilnya. Baik, yang ditarjihkan oleh muallif rahimahullah taala adalah pendapatnya jumhur ulama, paha adalah aurat. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik, yang ditarjih oleh Al-Albani rahimahullah taala, meskipun dengan dalil-dalil yang menyatakan semua dalil yang menyatakan bahwa itu orang itu dhaif semuanya, ya, dhaif, tidak ada yang sahih. Al-Albani menyebutkan tidak ada seorang pun. Nah, ini juga qadim zaman sejak zaman dulu. Nah, zaman sahabat sampai setelahnya kaum muslimin itu memamerkan paham mereka di jalan-jalan ada. Nah, ini sudah perkara yang maklum dan mafhum. Nah, berarti paha termasuk aurat. Meskipun kalau kita lihat dengan pendapat yang muqayyid itu aurat yang mukhaffafah. Nah, tapi tetap perkara yang wajib untuk ditutupi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, setelahnya, beliau akan bahas pakaian-pakaian dan perhiasan-perhiasan apa saja yang boleh dipakai untuk kaum laki-laki. Nah, jadi beliau ini pertama akan bahas untuk kaum laki-laki dan setelahnya kaum perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi mungkin nanti yang mau fotokopi, Abu Hafsah punya kitabnya, jadi mungkin nanti bisa di fotokopi kitabul libas al-zina wa ahkamun nadhar. Wallahu a'lam bishawab. Wa alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.